Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's go. Aku sayang, kamu juga sayang, tapi sayang kita berjauhan. Tahan, tahan, sabar menahan. Setidaknya mulai abad 15 Masehi, bangsa Eropa mulai berlomba-lomba melakukan pelayaran menjelajahi samudra untuk menemukan dunia baru. Penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa di Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menurun drastis karena besarnya biaya perang. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Imperium Turki Utsmani di tahun 1453 merupakan faktor penting yang paling utama mendorong pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke negeri-negeri jauh. Sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa-bangsa Eropa kesulitan mencari akses perdagangan ke Asia. Sultan Muhammad II melarang pedagang-pedagang dari Eropa masuk ke Konstantinopel. Padahal, kota itu menjadi pintu masuk ke jalur perdagangan dengan orang-orang Asia, terutama para penyuplai rempah-rempah. Karena itulah bangsa-bangsa Eropa mengerahkan para pelautnya untuk berlayar mengarungi samudra demi mencari jalur perdagangan baru, sekaligus menemukan kepulauan sumber rempah-rempah. Di antara bangsa-bangsa Eropa yang paling aktif merintis pelayaran untuk menemukan dunia baru itu adalah Spanyol dan Portugis. Namun, keduanya sempat berselisih mengenai jalur pelayaran yang akan ditempuh. Akhirnya, pada 7 Juni 1449, ditandatangani perjanjian Tordesillas, yang isinya membagi dunia menjadi dua wilayah kekuasaan dengan garis yang membentang dari kutub utara menuju kutub selatan. Berdasar perjanjian Tordesillas, area pelayaran bangsa Eropa melewati jalur barat. Salah satu pelayar termasyhur yang dimiliki Spanyol adalah Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Adapun Portugis mendapat jatah area pelayaran melewati jalur timur yang membuat mereka lebih cepat menemukan kepulauan sumber yang menjadi sumber utama rempah-rempah, yakni Nusantara. Penjajahan Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada tanggal 8 November 1520 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara dan tiba di Tidore. Saat sampai di Tidore, bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Tetapi karena Portugis telah lebih dahulu sampai di Tidore, mereka pun merasa terancam dengan kehadiran Spanyol dan berujung pada perselisihan dua bangsa Eropa tersebut. Pada akhirnya, Spanyol harus meninggalkan Tidore karena perjanjian yang sebelumnya telah disepakati. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh pemerintahannya untuk menemukan sumber rempah-rempah yang baru. Ekspedisi tersebut guna menyaingi Portugis yang juga memiliki ambisi untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Sehingga tak heran jika tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol ini hampir sama dengan bangsa Portugis. Maka untuk mendukung ambisi tersebut, Spanyol pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan Ferdinand Magelhaens. Christopher Columbus adalah seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintasi Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Adi Sudirman dalam buku berjudul Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia menjelaskan bahwa pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan menuju Indonesia adalah Christopher Columbus.
Mulanya, Columbus melakukan perjalanan ke arah barat. Setelah 2 bulan, mereka sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Namun, Columbus gagal mencapai India. Setelah gagal mencari dan menemukan India, ekspedisi Spanyol berjalan ke wilayah rempah-rempah yang saat itu dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Pada 1519, Magellan kemudian berangkat lewat Samudra Atlantik. Setelah melalui ujung Amerika Selatan, mereka pun menuju Samudra Pasifik. Setelah tiba di Filipina tahun 1521, Magellan terbunuh saat mengatasi perang antar suku yang terjadi di Cebu. Selanjutnya, ia digantikan oleh Del Cano. Perjalanan dilanjutkan untuk kembali ke Spanyol, namun akhirnya mereka memutuskan untuk singgah di Tidore. Sejak itulah muncul kerjasama antara Tidore dan Spanyol. Kala itu Tidore sedang bermusuhan dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Rombongan Spanyol di bawah kepemimpinan Del Cano diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu oleh kerajaan Tidore. Hal ini dikarenakan pada saat itu Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa. Alasan berakhirnya Spanyol menjajah Indonesia karena adanya perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1529 di Zaragoza, Spanyol. Isi perjanjian Saragossa: 1. Spanyol harus meninggalkan wilayah Maluku dan kembali melakukan perdagangan di wilayah Filipina. 2. Portugis dapat tetap melakukan kegiatan perdagangannya di sekitar wilayah Kepulauan Maluku. Secara garis besar, isi perjanjian Saragossa tetap membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol, sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brazil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sebagai konsekuensi dari perjanjian Zaragoza, maka Spanyol harus segera meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus di Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku termasuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sekian guys presentasi dari kelompok kami ya guys ya. Kalau kelompok kami ada salah kata waktu presentasi, kami minta maaf ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.